Oke teman-teman, kita lanjut di sesi ketiga terakhir dalam forum TIKTUM ini bersama PBHI dan LBH. Dir, tadi kita bicara panjang tentang sosialisasi, tentang supremasi hukum, moral, profit, macam-macam. Ya mungkin dalam kesempatan lain Anda bisa mempelopori di tempat ini. Bukan saya cuma berbicara sama Anda, tapi mungkin saya berbicara sama rakyat yang kecil. Bagaimana melihat, Anda bisa cari orang siapa gitu ya. Supaya ini bisa, bisa spektrum LBH ini makin besar. Karena kalau kita bicara bertiga, saya selalu bilang sama teman-teman di hukum, ya jangan kita berdebat dong. Ya kan, kalau kita hari ini bicara PBHI sama LBH, gimana kalau kita dudukkan di situ, pedagang kaki lima atau orang yang pernah tersalimi, terus dia bercerita tentang itu supaya enak kan begitu. Oke, kita pindah ke tema yang lain sedikit yang lagi ngetrend, yaitu restoratif justice, RJ orang bilang. Tapi kan dari beberapa pendapat saya melihat bahwa ini adalah salah satu paradigma baru di hukum ya, di ranah hukum, bahwa akhirnya hukum itu ternyata persoalan-persoalan hukum itu bisa terselesaikan dengan proses pemulihan kan begitu. Ya. Jadi kan ternyata ya hukum itu kan dalam dalam konsep dan dalam proses. Ya kan begitu. Ya. Kalau dalam konsepnya misalnya RJ itu adalah pemulihan, dalam prosesnya adalah mediasi, reintegrasi. Ya, pokoknya seperti itu. Nah, gimana Anda melihat sekarang RJ itu kalau? Ya. Jadi sebelumnya saya mau bicara dulu soal kalau orang hukum itu ada dua sebenarnya alirannya. Yang paling banyak. Ada yang disebut dengan sosiologis dan ada yang disebut dengan positivis. Ya. Kalau positivis itu apa yang disebut dengan undang-undang itu nih. Gitu. Tapi sosiologis tidak. Sosiologis bilang hukum itu untuk masyarakat sehingga dia berkembang di masyarakat. Gitu. RJ sebenarnya pandangannya melihat bahwa hukum itu tumbuh dan berkembang di masyarakat. Ya. Sehingga ya kalau Prof. Sacipto Raharjo bilang ya hukum itu untuk masyarakat, untuk manusia, bukan hukum untuk hukum. Gitu. Nah, prinsip restoratif justice itu sebenarnya lebih ke bagaimana agar hukum itu betul-betul diperuntukkan untuk masyarakat, untuk manusia, bukan untuk hukum. Itu kalau positivis kan hukum untuk hukum. Yeah. Gitu. Kalau pandangan sosiologis bilang ya hukum itu untuk masyarakat, untuk kesejahteraan masyarakat. Itu. Buat apa berhukum kalau tidak mensejahterakan? Gitu. Yeah. Nah. Bagaimana agar hukum itu mensejahterakan, maka konsep RJ ini sebenarnya adalah satu formula. Jadi kalau dia bicara, bukan dulu ya, sebenarnya masih ada sampai sekarang. Kalau aturan KUHP yang masih berlaku sampai sekarang, itu bilang kalau ada tindak pidana yang bukan delik aduan, lanjut saja terus. Itu tidak ada henti-hentinya, itu tidak boleh berhenti sampai ke pengadilan, sampai ke lapas. Tidak boleh berhenti. Tapi kemudian RJ mengubah perspektif itu. Mengubah perspektif bahwa sebenarnya ada metode lain untuk menyelesaikan proses hukum pidana, yaitu proses restoratif justice atau keadilan yang memulihkan istilahnya. Jadi kalau restoratif itu kamu bahasa Inggris, entahlah, saya tidak bisa dapat juga arti yang ininya, tapi prinsipnya bagaimana kedua belah pihak antara korban dengan pelaku ini bisa dipulihkan. Ya. Itu. Hak-hak korban dipulihkan, kemudian pelaku juga dilakukan reintegrasi. Itu prinsip RJ. Jadi kalau orang biasa bilang, orang hukum biasa restoratif justice itu hanya mediasi. Ini karena dia mengacu ke Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya. Bahwa di Undang-Undang Perlindungan Anak hanya mengenal proses berhenti ketika ada kesepakatan antara korban dengan pelaku.
Tapi sebenarnya RJ lebih luas dari Iya. itu. Setuju. RJ itu lebih luas dari itu. Restoratif justice itu memulihkan pelaku. Jadi ketika dia kehilangan, dia dicuri uangnya, maka pilihannya dua, dia mengikhlaskan, misalnya ya, atau diganti uangnya. Iya. Kalau dia ikhlas, kalau dia bilang biar damai mikir saja, jangan mikas kembali uangku, paling. Misalnya begitu ya, Iya. berarti itu sudah pulih sebenarnya. Tapi Itu misalnya ya. dari pandangan hukum Anda berdua sebagai orang hukum kan, kalau Anda bilang tadi, Iya. dia mau ganti uangku, selesai, Iya. diktumnya putus di situ. Iya, kalau dia proses RJ, Hmm. dia proses restoratif justice. Iya. Itu selesai di situ. Selesai di situ. Tapi kemudian ada juga yang saya bilang begini, biar kasih ringan nih hukumannya. Bisa itu. Bisa saja begitu, lanjut saja kasih ringan nih hukumannya. Tapi kan aturan hukumnya misalnya dengan undang-undang, atau saya nggak tahu hukumnya, atau misalnya pasal per pasal ada yang menyatakan bahwa sekian tahun, bagaimana dengan seperti itu? Dia maksimal hukumannya. Kalau di KUHP itu maksimal. Beberapa tindak pidana khusus memang ada minimal ancamannya, hukuman minimal. Minimal sekian dan maksimal sekian kalau di tindak pidana khusus. Tapi kalau KUHP itu ancaman maksimal. Jadi tapi tidak ada minimal. Enggak, Misalnya maksud 20 tahun maksimal. Iya. Ya itu maksimal, tapi bisa saja hakim memutus hanya 1 tahun. Oh, bisa itu? Bisa saja. Oh, bisa tapi aja. itu kan maksimal karena di KUHP bilang maksimal. Itu artinya bisa saja hakim memutus malah 1 bulan. Ya kan bisa saja kan, misalnya saya korban gitu ya. Iya. Saya kalau mengatakan, ya udahlah saya maafkan Haidir, ya kan. Iya. Tapi saya juga nggak mau bebas, hukumlah dia Iya. menurut Pak Hakim gitu. Iya. Ada kewenangan hakim untuk mengambil seperti yang Anda bilang tadi, kalau Bisa, misalnya jadi- ancamannya iya. maksimalnya 20 tahun, ya udah 1 bulan. Bisa. Hakim Gitu. bisa saja begitu. Bisa juga Artinya denda. begini, tapi begini, pengalaman yang sejauh ini di beberapa ada memang pelanggaran atau pidana yang tidak boleh di-RJ-kan. Kalau misalnya mengacu di Perkapolri, ada beberapa tindak pidana yang tidak boleh di-RJ-kan. Tindak pidana yang melawan negara, tindak pidana yang kasus yang meresahkan masyarakat, yang begitu-begitu itu ada di ketentuan di Perkapolri. Gitu. Ya. Nah, artinya tidak semua, dan kalau kami di LBH Makassar selain itu tentu saja ada beberapa prinsip-prinsip, misalnya bukan kasus korupsi, bukan kasus bandar narkoba, bukan kasus kekerasan seksual, kekerasan terhadap perempuan. Itu prinsipnya tidak boleh di-RJ. No, kan kalau kita lihat seperti tadi yang kita bicarakan soal RJ ini dari awal kan, RJ itu adalah suatu kita sepakat bahwa dia paradigma baru dalam persoalan hukum, ya. Artinya dari proses kalau kita baca dalam literatur, dari proses distributif ke restoratif, artinya dari hukum pembalasan ke pemulihan, seperti itu. Nah, sampai sejauh mana PBHI memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa ada loh seperti ini, ada loh seperti ini, kan? Karena ini juga nanti barangkali kita sepakat bertiga kalau saya mengatakan ini juga nanti ada pengaruh terhadap emosional secara kultural, kan seperti itu. Oh, gimana? Ya, jadi memang dalam konsep restoratif justice ini memang perlu juga penyampaian kepada masyarakat juga, terkhusus juga kepada penegak hukum, Kak. Iya. Baik di tingkat kepolisian dan kejaksaan itu terkait masalah adanya pemberlakuan restoratif justice ini. Karena memang ini saya lihat konsepnya memang
ini saya lihat konsepnya dia lebih melihat dalam prinsip keadilan yang baik dalam posisi korban dengan pelaku. Iya. Jadi bukan lagi stigma bahwa Harus dihukum. Iya, konsep pembinaan yang ada di Indonesia ini konsepnya adalah menghukum. Hmm. Seperti itu, Kak. Oh, tidak ke Iya. situ lagi, tidak murni ke situ lagi ya? Tidak murni lagi, tetapi ada klausula tertentu, ada pasal-pasal tertentu yang dikecualikan dalam konsep restoratif justice ini. Saya teringat, Kak, waktu saya diundang hadir di salah satu hotel di Makassar, di Hotel Gambara. Itu kami membahas di sana terkait masalah rancangan undang-undang KUHP itu. Nah, di situ dihadiri oleh beberapa profesor, salah satu juga Prof. Edi. Saya lihat dari tema dari pemberlakuan rancangan pemberlakuan restoratif justice ini terhadap masuk ke dalam undang-undang rancangan KUHP ini, di situ dipilah-pilah, Kak, tahapannya. Tapi sekarang RJ ini udah masuk di KUHP ya, belum ya? Belum disahkan, Kak. Sampai sekarang belum disahkan. Secara legal. Tapi berarti belum bisa diperlakukan, sudah bisa. Memang belum secara legal formalnya memang belum berlaku, Kak. Tetapi dari sisi undang-undang perlindungan sistem peradilan anak itu sudah ada. Yang mendekati dengan prinsip restoratif justice ini, kayak macam diversi itu, Kak. Baik di tingkat penyidikan, penuntutan dengan pengadilan itu selalu diupayakan dibuat diversi. Kalau di dalam legal formalnya aturannya memang belum ada, Kak. Tapi secara teori itu sudah ada. Praktek ada. Kemarin kan sempat dari Kejaksaan Agung itu juga mengeluarkan surat perintah terhadap seluruh jajarannya terkait masalah pelaksanaan restoratif justice. Ada juga dari Kapolri. Nah, di dalam setiap surat edaran yang mereka keluarkan itu, Kak, itu kan ada beberapa pengecualian. Hanya jenis perkara ini yang boleh dilaksanakan restoratif justice itu. Iya. Kalau tidak salah ingat, Kak, yang penting persoalan hukum yang dihadapi masyarakat ini tidak menimbulkan kerugian yang besarnya sampai lewat dari 2.500.000. Tingkat kerusakan baik secara fisik juga Ada batasan-batasan. ada batasannya, Kak. Ada Jadi batasan-batasan saya juga. lihat di situ mereka lebih berprinsip pada bentuk kejahatan-kejahatan secara properti. Maksudnya properti penipuan, penggelapan, Kekerasan. pencurian. Nah, kalau memang pelakunya bisa bisa memberikan pergantian, maksudnya meminta maaf atau mengganti. Dir, tadi kan ada ada kewenangan hakim misalnya untuk memutuskan dalam konteks RJ ini ya, seperti itu. Tapi kan tadi diskusi kita ini kan belum termaktum di dalam KUHP. Ya. KUHP. Nah, kalau seperti Anda mengatakan tadi bahwa udah jelas nih Arno ini mencuri misalnya ya, mencuri, hukumannya dalam kitab undang-undang seperti ini. Tapi karena dengan alasan ada kesepakatan untuk pemulihan sehingga RJ itu dipakai, apakah itu suatu pelanggaran? Secara positif, tadi saya bilang ada dua aliran ya. Secara positif, hukum positif itu adalah sebenarnya pelanggaran. Iya. Itu. Sebenarnya kalau bicara hukum positif. Tapi kemudian secara sosiologis bisa saja dibenarkan. Maksudnya gini. Saya mau bicara kenapa RJ ini ada. Iya. Ya.
RJ ini sebenarnya berawal dari penuh penjara sama orang jahat. Itu. Nah, sementara hukum yang sebenarnya berlaku di Indonesia, kalau kita bicara hukum di Indonesia itu bukan Masih positif. bukan penghukuman, maksudnya tidak, bukan penghukuman sebenarnya, tapi pemasyarakatan. Jadi lapas, lembaga pemasyarakatan namanya. Iya. Itu disebut pemasyarakatan. Warga, orang yang di dalam situ, orang yang di penjara itu disebut Warga binaan. Dia dibina untuk bisa kembali ke masyarakat. Jadi bukan penghukuman sebenarnya. Tapi pembinaan yang mereka harusnya mereka dapatkan. Tapi itu tidak berlaku saat ini. Kenapa? Karena rutan lapas itu penuh. Itu ada datanya di Kementerian Hukum dan HAM, itu ada datanya. Overkapasitas bahkan ada sampai 100%. Iya. Ruangan yang tadinya hanya bisa dihuni 5 orang, bisa dihuni sampai 10 orang. Orang tidur nggak tahu bagaimana caranya tidur di dalam itu, di dalam satu sel itu. Dampaknya reintegrasinya tidak jalan, atau bagaimana mereka ini dikembalikan ke masyarakat itu tidak berjalan. Oh, itu salah satu kenapa RJ ini hadir. Itu salah satu kenapa itu RJ hadir, kenapa RJ itu hadir. Nah, selain itu, jadi kalau tadi ancaman hukuman 2.500.000, proses hukumnya itu melebihi uang 2.500.000. Iya, setuju. Berapa biaya untuk kertas, listrik untuk komputer, itu. Berapa biaya untuk Honor hakim. honornya hakim, honornya jaksa, honornya polisi. Itu. Pasti kalau banyak sekali kasus juga tingkat stresnya polisi, jaksa dan hakim ini tinggi sekali. Makanya ya wajar misalnya ketika polisi membentak-bentak gitu, karena banyak sekali kasus dia tangani itu misalnya. Tapi RJ ini bisa selesai di proses penyelidikan atau penyidikan atau pemeriksaan? Bisa. Karena sebenarnya saat ini 2 institusi penegak hukum sudah mengatur itu, bahwa boleh melakukan RJ, menghentikan perkara dengan alasan perdamaian. Tapi ingat, hanya kasus-kasus tertentu. Pembunuhan itu sebenarnya sudah tidak bisa di RJ ya. Tapi banyak kasus tilang bisa RJ. Ya itu beda ya. Itu korup sebenarnya. Selesai juga kan RJ di pinggir jalan. Ya, tapi uang itu harusnya masuk ke kas negara, malah masuk ke kantong pribadi. Itu tidak korup, malah itu penggelapan pajak malah bisa dibilang. Tapi kan esensi RJ di situ karena pemulihan, sama-sama suka, sama-sama senang. Iya, tapi Iya. harusnya yang mengambil uang itu. Jadi gini ya, kalau saya korban pencurian, harusnya mengambil uang itu saya. Iya. Tapi malah ada orang lain yang ambil. Sama dalam proses tilang itu. Harusnya yang ambil itu, karena yang dirugikan sebenarnya adalah negara, korban itu adalah negara. Iya. Maka yang uang itu harusnya dikasih ke negara, bukan kepada polisinya. Harusnya gitu. Yang salah juga yang kasih. Kenapa dia kasih polisi, dia kasih sama negara? No. Terakhir ya. Iya, Kak. Kalau kita lihat ini, untuk Aidir juga. Kalau kita lihat memang paradigma hukum itu kan mulai dari proses yang konservatif, ya kan, dari awal konservatif itu ya ujung-ujungnya ya seperti tadi, pembalasan. Kau mencuri ya sekian hukumannya, kau membunuh sekian hukumannya. Tapi kan peradaban berkembang, ada paradigma baru muncul, disebut restoratif justice. Ya mungkin juga kalau saya baca-baca ya ke depan mungkin atau sekarang udah ada. Setelah restoratif ada rehabilitatif. Kan? Iya. Di konsep RJ itu sebenarnya sudah rehab juga. Ada proses rehab. Ada proses rehab, tapi menurut saya sudah ada. Kalau sekarang kan baru berhenti pada restorasi. Ya. Restoratif justice. Tapi kan apakah kemudian sudah termasuk rehabilitasinya, rehabilitatif kan kalau menurut Prof. Edi itu dia bilang misalnya orang yang nabrak anak-anak misalnya kan, dua-dua kan trauma, yang menabrak bisa trauma, yang bersangkutan juga trauma juga mungkin dia sudah tidak mau menyobar, dia sudah kasihan. Nah,
Bagaimana teman-teman hukum melihat persoalan seperti ini? Kalau saya melihat dari gambaran Prof. Edi, pemenuhan terkait masalah berangkat dari restoratif justice itu terhadap pemenuhan hak korban itu. Saya lihat di situ digambarkan bahwa pemberian terhadap korban ini mulai dari biaya pendidikan, kehidupan yang kehidupannya yang layak, kemudian semua pergantian ganti rugi terhadap korban, yang saya lihat seperti itu. Tapi kan dia bukan cuma korban yang direhabilitasi, Ya. pelaku juga kan. Pelaku. Jadi gini, praktek menarik saat ini ya, saya mau cerita praktek menarik saat, bukan praktek ya, arah praktek yang saat ini di Kota Makassar. Jadi saat ini kita sedang mendorong satu peraturan bupati kaitannya dengan restoratif justice ini. Jadi nanti semoga ini bisa cepat disahkan. Peraturan wali kota, peraturan ini nantinya akan mengintegrasikan semua layanan untuk RG. Kaitannya tadi rehabilitasi, reintegrasi. Jadi nanti misalnya gini, ketika ada kasusnya bisa di RG, mereka kemudian melakukan perdamaian. Setelah berdamai, pelaku itu dapat hak, korban mendapatkan pemulihan. Kalau dia butuh pemulihan rehabilitasi berupa psikolog, pemerintah daerah, wali kota menyiapkan itu. Menyiapkan. Bukan pelaku. Termasuk pelaku. Itu. Jadi dua-duanya. Ketika dia kan korban pasti misalnya dia trauma dan lain-lain, membutuhkan pemulihan psikologis. Korban bisa mendapatkan itu. Bahkan juga ganti kerugian. Pelaku juga akan mendapatkan itu. Bahkan pelaku misalnya diidentifikasi oleh tim ahli tentu saja. Orang yang mengerti bahwa ini orang kenapa berbuat kejahatan karena penyebabnya ini. Tentu saja ada ahlinya yang bisa membaca itu. Disebut sebagai assessment profile. Di profiling dulu orangnya, kemudian ditahu, oh ini orang melakukan kejahatan karena dia melakukan berkelahi karena stres. Kenapa stres? Karena tidak ada pekerjaannya. Itu. Setiap hari minum jina kerja misalnya, minum minuman keras, makanya setiap hari berkelahi gitu. Karena tidak ada pekerjaannya, maka dicarikanlah lapangan pekerjaan misalnya. Pemerintah kota akan memfasilitasi melalui dinas-dinasnya, entah itu dinas koperasi, entah itu dibuatkan pelatihan-pelatihan melalui BLK. Jadi di sini diperlukan keterkaitan pemerintah ya? Iya, ada sinergitas semua dinas. Itu hal yang saat ini kita dorong. Nah, ini menjamin ketidakberulangan suatu tindak pidana. Jadi ketika dia melakukan itu karena kita sudah tahu dia melakukan itu karena apa, sehingga itu bisa ada jaminan bahwa dia tidak akan melakukan itu lagi. Karena ada proses. Nah, kalau proses pemenjaraan berbeda. Betul sebenarnya dia ada proses reintegrasi harusnya, tapi itu tidak dilakukan karena ada persoalan overcrowd, ada persoalan kelebihan kapasitas di lapas. Maka ini diambil alih oleh pemerintah kota. Gitu. Enggak, tapi kan saya melihatnya begini, Dir. Ini kan tidak bisa berada pada sisi korban dan pelaku. Iya, betul. Iya kan? Karena perselisihan antara korban sama pelaku ini kan ada pada penegak hukum. Nah, penegak hukum yang bisa menentukan ini bisa clear, ini bisa tidak bisa clear. ya. Tentu perlu approach ke kanan, perlu approach ke kiri, artinya ke korban ke situ kan. Tapi dampak terhadap perlakuan hukum misalnya yang seperti kita bicarakan tadi, bagaimana? Misalnya ya udah biar kau damai, tapi kan hukumnya seperti ini. Ya. Tapi kan mereka sudah ada juga aturan internalnya terkait dengan Perkapolri tadi itu.
ada Perkapolri terkait restoratif justice. Sehingga bisa saja ketika sudah damai ya, kecuali dia belum damai orang kemudian dibilang damai, ya itu pelanggaran. Oh, Penegak hukumnya melanggar. ya. Dia bilang damai kemudian dihentikan, ya itu melanggar tentu saja. Itu berarti kalau begitu restoratif tidak harus selesai di ujung kan? Ya. Iya, betul. Tidak harus selesai di hakim. Tidak selesai di hakim. Iya. Oke, terima kasih, No. Iya, Masih ada? Anda mau isi? ya Kan sebenarnya untuk pengawasan restoratif justice saja Kak, ya sebenarnya yang saya mau sampaikan. Betul memang dalam pemulihan pelaksanaan restoratif justice ini sebenarnya juga bagus sekali Kak, tetapi harus juga diawasi. Karena praktek restoratif justice ini kalau secara kearifan lokal Kak, saya ambil contoh. Dulu masih berfungsi yang namanya RT RW Kak. Cuman karena tanda kutip oknum. Iya. Menarik ini. Selalu dia bilang, ya tahu jamu kok damai. Hmm. Karena ada sesuatu yang mereka butuhkan di situ. Kalau menurut saya sih bukan cuma di masyarakat, di aparat hukum juga bisa terjadi seperti itu. tentu. Bagaimana dia? Iya, makanya saya bilang Kak, ini oknum, saya bilang. Ini yang perlu diawasi sehingga kita harus minta kepada pemerintah selaku penguasa untuk membentuk suatu lembaga dalam bentuk pengawasan ini. Oke.